Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudara yang menikmati persekutuan di pagi hari ini, edisi Rabu, tanggal 5 Januari tahun 2021. Mengawali akan seluruh aktivitas dan rutinitas kita, mari kita dasarkan semuanya di dalam kehendak dan kuasa Allah, sehingga harapan kita bahwa apa yang kita lakukan di hari ini senantiasa berkenan di hadapan Tuhan dan membawa berkat bagi sesama kita dan diri kita. Karena itu mari kita teduhkan hati kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum itu, mari kita bersekutu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, betapa besar dan mulianya akan kasih-Mu. Cintamulah yang senantiasa memampukan dan melayakkan kami untuk kami menikmati akan kehidupan ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan hingga hari ke-5 di tahun yang baru, tahun 2022. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau senantiasa melingkupi kami. Engkau akan menyapa kami melalui firman kebenaran-Mu. Roh Kudus, terangilah kami sehingga kami dimampukan untuk memahami sabda-Mu ini dan memberlakukannya dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan yang datang dalam kerinduan untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan kita di pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai dengan ayat 18. Injil Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikianlah sabda Tuhan. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya." Amin, firman Tuhan. Judul perenungan kita di pagi hari ini yaitu terang yang menyelamatkan. Terang yang menyelamatkan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mungkin pernah dalam kehidupan ini kita merasa tertolak atau dikecewakan oleh orang lain. Bagaimana perasaan kita ketika ditolak? Tentunya kita akan merasa sedih dan mungkin menangis sebagai reaksi atas penolakan itu. Bisa kita membayangkan jika seorang ibu yang ditolak oleh anak-anaknya, yang sudah susah payah melahirkan dan membesarkan anaknya, tetapi kemudian anaknya menolaknya. Saudara-saudara,
Yesus Kristus sang terang yang menerangi setiap orang datang ke dalam dunia. Bahkan ia telah ada di dalam dunia karena tidak mengenalnya. Dunia ini dijadikan olehnya, namun dunia yang telah dijadikannya tidak mengenalnya. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Namun setiap orang yang mau menerimanya, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, untuk memperoleh kasih karunia dari Dia. Kasih karunia menunjuk kepada kasih Allah yang tanpa syarat, yaitu kasih yang dinyatakannya kepada dunia ini melalui Yesus Kristus. Terang sejati itu nyata ketika Yesus Kristus datang ke dalam dunia, membawa dan menyatakan pengharapan baru bagi setiap orang, bahwa bagi orang yang dengan kesungguhan hati menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, akan beroleh kehidupan bersama Kristus yang adalah terang itu sendiri, bahkan diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Saudara-saudara, menjadi anak-anak Allah berarti memberi hidup dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu hidup sesuai dengan firman-Nya, bukan lagi hidup menurut keinginan daging atau keinginan duniawi. Hidup dalam terang berarti hidup berdasarkan segala yang Allah kehendaki, bukan hidup yang berdasarkan seperti yang kita inginkan. Karena itu, tetaplah hidup dalam terang dengan cara menghidupi kebenaran di dalam Kristus. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Komitmen dan janji kami ya Tuhan, sebagai anak-anak yang telah diselamatkan oleh Allah, kami mau tetap hidup dalam terang dengan cara menghidupi akan kebenaran Kristus. Kami ini adalah anak-anak Allah, sehingga dalam seluruh kehidupan kami mau membuka diri kami sepenuhnya oleh Roh Kudus dan hidup seturut dengan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau mengenal dan melihat akan komitmen dan janji kami ini yang didasari dengan ketulusan hati dan kemauan untuk menjadi anak-anak terang. Karena itu ya Tuhan, mampukan kami dalam keterbatasan kami dalam menghidupi akan hidup karunia Tuhan. Biarlah senantiasa kami terus hidup dalam terang yang sejati, yaitu Kristus. Kami berdoa bersyukur bersama dengan orang tua dan saudara-saudara kami yang menikmati sukacita dan berkat Tuhan melalui pertambahan usia di hari ini. Juga berkat-berkat Tuhan yang lain yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara-saudara kami. Kami berdoa kiranya senantiasa Tuhan menyempurnakan sukacita kami bersama dengan keluarga kami, menikmati akan berkat dan kemurahan Tuhan. Orang tua kami yang berada dalam usia lanjut, Tuhan senantiasa perteguh iman dan harap mereka, dan mampukan kami sebagai anak-anak untuk terus menyatakan akan cinta kasih, kepedulian dan pendampingan kami kepada segenap orang tua kami yang berada dalam usia lanjut. Saudara-saudara kami yang saat ini bergumul karena sakit, baik yang dirawat di rumah, yang sementara berobat jalan, pun yang saat ini dirawat di rumah-rumah perawatan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan senantiasa menyatakan rahmat-Mu, menyatakan topangan-Mu, menyatakan kasih-Mu, dan menyatakan pemulihan-Mu bagi orang tua dan saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa bagi hamba-Mu, Ibu Diaken Rita Depen, di mana Engkau telah memanggil kembali akan orang tua yang telah mengasihi keluarga dan yang dikasihi oleh keluarga. Kami berdoa Tuhan, Engkau menguatkan akan segenap rumpun keluarga yang berduka. Dan kami percaya Tuhan,
bahwa mereka tetap hidup berpengharapan di dalam Tuhan dalam duka cita ini. Bapa di dalam sorga, berkati kehidupan kami sepanjang hari ini. Biarlah kami terus hidup berdasarkan kehendak Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini ucapan syukur kami dan harap kami, yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami naikkan doa dan harap kami kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, demikianlah persekutuan kita di pagi hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam sehat dan selamat beraktivitas.